Rogo Sukmo saya ada zodiak Capricorn yang ada di Jakarta. Seorang laki-laki berumur 35 tahun yang sedang di titik terendahnya manusia. Usaha hancur, hutang piutang banyak. Hutang di mana-mana mencekek leher. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat.
didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa? Admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian. Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 hari yang lalu. Di sini ada zodiak Capricorn yang ada di Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Capricorn di kota Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 35 tahun yang sedang di titik terendahnya manusia. Usaha hancur, hutang piutang banyak. Hutang di mana-mana mencekek leher. Karena di sini seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Karena 10 tahun tidak pernah melihat orang tuanya dan menelpon orang tuanya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki anak durhaka ini yang punya istri dan 2 orang anak, tapi dia melupakan orang tuanya. Saya masuk lebih dalam lagi di kehidupannya. Dia sudah like, komen, dan share. 4 usaha yang dijalaninya, 1 gagal. Buka usaha lagi, gagal lagi, sampai 4 usaha. Dan hutang piutang pun banyak. Dan dia tidak menyadari tapi akan hutang piutang itu, akan kebangkrutan itu. Ya, akhirnya saya masuk di kehidupan dia pada saat dia masih SMA.
Iya. Di sini si Capricorn anak tunggal satu-satunya. Dan orang tuanya mempunyai anak ini sungguh sangat perjuangan. Orang tuanya di usia tua, kurang lebih di 37-38 baru bisa punya anak. Jadi tinggal anaknya satu-satunya yaitu Capricorn. Anak semangat. Orang tuanya tinggal di Makassar. Ya, orang tuanya tinggal di Makassar. Asli orang tuanya ini orang Jawa yang merantau ke Makassar mendapatkan suami di Makassar. Ya, dan akhirnya anaknya sudah dewasa, si Capricorn sudah dewasa, dan anaknya ingin ke Jakarta untuk kuliah. Iya. Pada saat anaknya si Capricorn ini ke Jakarta, orang tuanya ini cekcok. Dan akhirnya bercerai. Dan si orang tuanya ini tinggal di perkampungan, tempat rumah tua, ya, yang dia beli dari hasil kerjanya dia. Ya, akhirnya si orang tuanya ini berusaha untuk menyekolahkan anaknya di Jakarta dengan berjualan pecel keliling untuk menyekolahkan anaknya dengan tujuan supaya anaknya lulus S1, bekerja di suatu tempat, suatu saat dia, si orang tuanya ini bisa dibawanya. Jadi si orang tuanya ini berharap untuk menginvest semua uangnya dia untuk anaknya yang penting berhasil. Karena saya yakin sekali anak saya sayang dengan saya. Anak saya akan membawa saya di Jakarta. Diusahakan semuanya sampai lulus S1 ekonomi. Di Jakarta kayak. Ya. Dan komunikasi terakhir yaitu dia telepon tetangganya untuk memberitahu ibunya kalau dia sudah lulus. Ibu, doakan saya. Ya. Bukan ibu dia panggil. Mae. Doain saya supaya saya cepat dapat pekerjaan di Jakarta. Oh ya, Mae pasti doain kamu di sini. Dan ibunya pun selalu berjualan dan selalu karena terbiasaan mengirim anaknya. Masya Allah. Ya, dan sampai suatu hari si anaknya si Capricorn ini bertemu dengan seorang wanita dan menikahlah tanpa menghubungi orang tuanya karena nomor teleponnya, nama-nama data-datanya hilang. Jadi tidak bisa menghubungin ke tetangga atau ke siapapun yang dekat dengan ibunya. Ya, tapi sebagai orang tua, orang tuanya selalu mengirim uang kepada anaknya karena takut anaknya tidak makan di sana. Padahal dia sudah bekerja, sudah menikah. Dia tidak tahu, si orang tuanya tidak tahu kalau dia sudah bekerja, sudah menikah, sudah punya anak satu. Selama 10 tahun dia meninggalkannya. Ya Allah. Dan karena dia yakin, pasti ada saudara dari suaminya akan mengurus ibu saya di sana, pasti sudah tenang aja. Dan dia tidak mencari-cari informasi. Menikahlah itu. Tanpa memberi kabar juga. Bekerja di suatu tempat. Berhasil. Ambisinya keluar. Keluar dari pekerjaan itu, buka usaha. Usaha laundry hancur, sembako hancur, kuliner hancur, dan di sini jual beli handphone hancur, terlilit hutang. 10 tahun. Udah punya istri dan 2 orang anak. Ya, dia like, comment, dan share. Ya, ini orang tuanya sudah rentan, kurang lebih hampir 60-an. Sekarang usianya. Ya, rentan, nenek-nenek tua. Yang giginya tidak ada, yang tinggal di rumah gubuk tua, yang makannya dari kasihannya tetangga. Dia sudah 3 tahun tidak bekerja karena sudah bungkuk, karena menggendong jualannya. 3 tahun tidak bekerja lagi karena sudah bungkuk. Bungkuknya ini karena kecapean untuk mencari rezeki untuk si Capricorn.
Akhirnya 3 tahun dia tidak kerja, dapat makan dari hasil tetangga-tetangga yang baik-baik hati. Tetangga sudah mencoba untuk mencari alamat dari anaknya, tapi tidak bertemu. Karena sosial medianya segala macam itu tidak menggunakan namanya, tapi menggunakan semua usaha-usahanya. Mau dicari di mana tidak akan pernah ketemu. Oh alah. Itulah pentingnya kalian punya sosial media nama asli. Nama asli. Ya, dicari tidak ketemu, tapi ya tetangganya selalu memberitahu anaknya pasti baik-baik saja di sana, doain. Tapi kalau ketemu bilang aku kangen. Aku kangen. Itu kata-katanya. Iya, nanti disampaikan kalau ketemu. Kalau orang mau ke Jakarta pasti bilang mau kemana, padahal orang mau ke pasar. Mau ke pasar loh. Kalau ke Jakarta bilang totok Jawanya masih kental sekali. Iya. Ya. Dan dia sudah like, komen, dan share si Capricorn ini. Sudah nonton padahal berkali-kali Pintu Misteri. Nasihat-nasihat saya seperti apa? Rezeki kamu itu di kaki orang tua. Doamu itu ada di orang tua. Suksesmu itu di orang tua. Ya, tapi tidak sampai di sana. Dan akhirnya Tuhan mengutus saya untuk rogoh sukmo pada Capricorn ini yang ada di Jakarta, yang sedang terlilit hutang. Ya, rumah tangga selalu berantem, token berbunyi, marah-marah, ya, bingung mau langkah kemana, sampai mau pinjam ke teman-teman, orang-orang sudah tidak percaya lagi. Banyak utangmu. Ya, oke. Saya rogoh sukmo dan ibadah pun sudah tidak ada lagi. Saya masuk rogoh sukmo. Apa? Yang rogoh sukmo saya masuk, dia bermimpi apa? Ya, bermimpi masih jalan-jalan dengan keluarga kecilnya itu, ya, beli es krim segala macam. Terus ada anjing di depan matanya. Pada saat mimpi itu ditendang. Ya Allah, jahat ngono kowe. Lalu saya bilang, saya datang Capricorn. Wah Kimacan datang. Kimacan tolong saya. Kenapa rezeki saya seret? Kenapa rezeki saya mampet? Dia sudah pengguna media saya 4. Parfum Sanjagat, ya, minyak kasturi, dan 1 media penarik rezeki. Penarik rezeki baru seminggu yang lalu dibeli. Ya. Dan saya bilang, mau 1 karung media saya tidak akan pernah berfungsi untuk manusia seperti kamu. Kenapa Kimacan? Saya gunakan dengan baik dengan doa. Ya, aku tidak tahu salahnya di mana. Apa saya jarang ibadah? Ya, akhirnya saya bilang, kau ada karma. Karma di mana? Saya selalu menanam kebaikan Kimacan. Selalu buta matanya. Ya, buta matanya. Baiklah, nanti akan saya datang lagi. Lanjutkan perjalanan jalan-jalan. Saya datang ke orang tua Capricorn yang ada di kampung, yang ada di Makassar. Ya, tahu apa yang dimimpikannya oleh si nenek-nenek yang rentan, yang harusnya dikawal atau dijaga oleh anaknya. Dia mimpi pada saat di bulan puasa, kalau masih kecil, si Capricorn ini selalu mau minta ikan goreng sama nasi, kasih sambal. Itu sudah bahagia dia. Walaupun orang tuanya tidak ada uang. Nasi pas-pasan pada saat itu, mimpi itu datang di orang tuanya. Ya, inilah makan. Nih, makanan kesukaanmu. Kamu kan puasa, makanlah. Ditanya pada saat Capricorn masih kecil, ibu udah makan? Ibu udah makan. Tadi udah makan. Oh ya udah, dihabisin makanannya oleh si Capricorn pada saat Capricorn masih kecil. Ya, masih ada sisa nasi. Dia berangkat ibunya ke dapur. Dia makan sisa nasi karena saking tidak ada uangnya pada saat itu.
Dan akhirnya dia lihat. Capricorn lihat, dipeluk ibunya pada saat itu ya, dulu itu. Dan apa janjinya Capricorn? Bu, nanti kalau saya besar, ibu tinggal dengan saya. Saya pasti banyak uang banyak, biar bisa mengajak ibu makan enak. Dari situ ibunya memeluk. Benar ya, ajakin ibu tempat makan enak ya. Iya bu. Nah, disitulah pas pada saat si ibunya bermimpi seperti itu, saya tidak tega melihatnya untuk mengatakan sejujurnya bahwa anaknya di sana sudah menikah dan punya anak, dan bahwa dia ini sudah punya cucu 2. Masya Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah? Akhirnya saya masuk di sana. Dan saya bukakan vision anaknya. Yang vision anaknya yang sudah berumah tangga, punya anak. Apa reaksi dari ibu yang tua rentan itu? Dia cuman bilang dan menatap anaknya. Mulai le. Mae kangen, sambil mulutnya bergetar-getar. Mae kangen le, mulai. Mae nggak minta uang, Mae nggak minta harta. Mae kangen, pulang le. Itu dialognya. Dan saya tidak kuat bisa. Dan akhirnya dialog dari ibunya saya bawa, saya copy, saya masukkan ke mimpi dari si Capricorn. Saya lihatkan dia, ini orang tuamu. Dan bahasa itu dikeluarkan. Dan apa? Dia lari, sujud kepada ibunya pada saat mimpi. Bayangan itu lenyap, hilang. Terbangun, dan dia nangis senangis-nangisnya kalau melihat kondisi ibunya seperti itu, ya. Dan dia memutuskan untuk pergi ke Makassar besoknya, dan dia mencoba meminjam uang ke teman yang selama ini tidak percaya kepadanya. Dia bilang, saya minjam uang, saya mau lihat orang tua saya yang telah menyekolahkan saya sampai saat ini, saya minta tolong. Gitu. Juri-juri saya membantu untuk meminjamkan. Dapat itu 6.500.000. Dan dia pulang. Ya. Dia coba pulang, tapi siapa namanya nih? Istrinya berkeras sekali. Janganlah ini segala macam pertengkaran. Tidak mau. Saya dibesarkan, saya dilahirkan orang tua saya disekolahkan orang tua saya, tapi orang tua saya tidak pernah merasakan uang dari saya. Kalau kau tidak setuju, kita cerai. Dan akhirnya dia dapat 6.500.000, dia langsung pulang ambil tiket dan pergi ke orang tuanya. Dia pergi ke orang tuanya, dan dia datang dan lari ke kampung. Dia lihat orang tuanya lagi apa namanya? Mau masak gitu. Mau masak. Pakai apa ya? Kayu-kayu kering. Pancinya itu hitam, gosong. Cuman ubi, singkong. Dia lihat dari belakang sama persis dengan mimpinya pada saat dulu. Ya udah getar gitu, udah bongkak kayak gini. Di rumah gubuk tua, Masya Allah. Ya ngeliat Mae, kau lihat kan, berdiri pun tak sanggup, noleh pun gemeter. Kau tinggalkan 10 tahun. Wanita tua itu yang melahirkanmu, wanita tua itu yang menyekolahkanmu, wanita tua itulah yang membuat kamu bisa bekerja. Tapi kau tidak peduli sekali. Seperti Termor ya. Termor. Berdiri bang, makin dia sujud ke bawah.
Ya, dia tangisan yang ada di sana. Dia minta maaf dengan orang tuanya. Melihat kondisi orang tuanya sudah gemetar, tua, masak singkong di gubuk tua, ya. Dan komunikasi tidak selancar kayak yang kamu tinggal pada saat 10 tahun yang lalu, Capricorn. Yang segar, yang mukanya dulu bersih bersinar, di bawah kelopaknya tidak ada. Sekarang kau tinggalkan 10 tahun, semuanya hancur, batinnya hancur. Itu tadi, Capricorn. Buat kalian semua di luar sana, kalau kalian belum bisa membahagiakan orang tuamu, paling tidak jangan membuat susah, jangan membuat pikiran mereka, ya. Nah, sedangkan kalian pengen mendapatkan kesuksesan di dunia ini. Dan akhirnya dia bilang, si Capricorn bilang, "Ibu, ayo ikut saya ke Jakarta." "Enggak, Le, ibu sini aja, yang penting ibu sudah melihat kamu." Suatu saat ibu sudah pergi, ibu sudah tenang. Tuh, orang tua nggak minta harta kamu, sayang. Orang tua tidak minta uang kamu. Bisa melihat anaknya saja sudah bahagia. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Capricorn yang ada di Jakarta, asli Makassar. Ya, ini pelajaran terbesar sekali. Jangan pernah menyalahkan rezeki kalian. Kalian harus introspeksi. Hubungan adik-beradik, hubungan orang tua, ibadah, itu harus dipertanyakan. Kalian bagaimana dengan hubungan dengan orang tua? Seperti itu. Jangan mengharapkan rezeki kalau hubungan dengan keluarga orang tua tidak bisa kalian bereskan. Dan jangan pernah takut dengan istri. Kalau kalian membela orang tua, ya, dan para istri-istri di luar sana, jangan pernah membataskan mereka dengan orang tuanya. Jangan. Ya. Ya. Ingat, kalian juga seorang ibu nantinya. Iya. Yang punya anak. Apabila kalian dipisahkan dengan anakmu seperti apa? Jangan pernah egois. Mereka dibesarkan dari keringat orang tuanya. Begitu juga kamu sebagai istri. Kamu besarkan anakmu kan dengan Betul. keringat juga. Kita tidak tahu karma berikutnya ada jatuh pada kalian. Ya, kasihan. 10 tahun kau pisahkan mereka. Untuk pergi ke sana kamu selalu tegah. Inilah akhirnya. Untung suamimu masih bisa melihat ibunya. Kalau tidak menyesal seumur hidup. Rezekimu akan mampet seumur hidup. Dan Capricorn, buatlah ini pelajaran. Ya. Karma terbesar yang kau buat melantarkan orang tua. Orang tua yang membesarkanmu, orang tua yang menyekolahkanmu, orang tua yang membuat kamu bisa bekerja dan berusaha. Ya, kamu bisa tidur di kasur empuk, melihat orang tuamu tidur di mana dia. Kamu bisa membawa ke dokter istrimu, ibumu, tuh lihat. Minum sirih, mau segala macam tradisional untuk berobat. Nah, tidak ada uang. Orang tua berusaha mati-matian untuk investasi ke anaknya supaya anaknya bisa melindungi dan menjaga. Tapi anaknya seperti orang lain. Itu tadi. Dengar kalimatnya. Le, ibu kangen. Pulang. Cukup itu saja dia. Ya, mau nangis-nangislah Capricorn. Tapi Tuhan baik sekali dengan kamu. Tuhan telah masih mempertemukan kamu dengan orang tuamu. Coba, kalau kau tidak tahu jalan ceritanya, tiba-tiba orang tuamu sudah dikuburkan, apa tidak nangis bombay kau? Ya, jadi buat pelajaran terbesar di sini. Jangan sampai sekali kalian melakukan seperti ini. Apa yang kalian kerjakan tidak akan menjadi berkah
Karena ridho Tuhan adalah ridho dari orang tua. Jadi istri jangan egois, jangan memisahkan dengan orang tuanya, karena kalian juga punya orang tua. Kalian boleh bertemu dengan orang tua kalian. Sedangkan suami tidak boleh. Jangan alasan itu. Karena jauh. Jangan seperti itu, kasihan. Jangan ya. Alah. Yang tuh. Pada saat diajak ke Jakarta, mana mau? Tidak mau, hanya melihat anaknya saja. Minta uang tidak perlu. Mereka makan singkong sudah cukup. Tidak perlu yang makan segala macam. Sudah menonton Pintu Misteri banyak pesan-pesan yang saya berikan di sini tidak bisa didengar. Orang egois ya seperti itu, ya, tidak mendengar cerita dari Rogo Sukmo, tidak mengambil, tidak memetik sebuah ceritanya, malah tidak melihat, merasa bahwa dia udah menanam kebaikan. Sebesar apa kebaikan, sedangkan kamu sendiri lupa sama orang tuamu, kau telantarkan. Ya, kurang ajar ya. Ya, sekarang si Capricorn ada dua pilihan ya, istrimu atau ibumu ya. Kalau kau ingin sukses, ya silakan kamu bisa memilih yang mana. Tapi kalau kau masih mempertahankan istrimu yang kurang ajar ya, Mas Jawir cerai ya, cerai tinggal ya. Buat apa istri seperti itu ya? Karena suatu saat kamu belum tentu pun juga sehat ya. Kalau kamu nanti sakit ya, kamu akan ditinggalin sama istrimu. Ya, gak perlu istri seperti itu. Tunjukin aja video ini ya. Istri kayak apa kamu? Ya, istri kurang ajar. Nah, kamu nanti akan jadi orang tua. Jok kurang ajar kowe. Cerain aja istri kayak gitu. Istri kayak ini, model kayak gini buat apa? Ya, buat ganjelan foto aja kayak gini. Istri kayak apa kayak begitu ya. Banyak kok sekarang duda yang membesarkan anak-anaknya dengan merawat ibu kandungmu. Ingat, kunci kesuksesanmu itu bukan pada istrimu yang kurang ajar, ya. Kunci suksesmu adalah ibumu. Bilang, tunjukin foto video ini ke istrimu yang kurang ajar itu. Ya, le otak itu tetap nggak sadar, ya, cerain aja. Buat apa milih istri kayak gitu? Suksesmu bukan karena istrimu yang kurang ajar, karena ibumu nantinya. Dah. Ya, alah. Nanti setelah ini Mas Jahir mengingat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk inisial nama yang akan kaya raya. Walah. Di bulan April 2024 atas kerja kerasnya dan amal baik yang selama ini dilakukannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuat tabir misteri untuk inisial nama yang akan kaya raya di bulan April atas kerja kerasnya dan kebaikannya, amal kebaikannya selama ini. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Apa Kak Trimo ya, mantan istri banyak berceceran. Ya, mantan ibu ora ono. Hah? Kak Trimo kowe? Banyak mantan istri itu berceceran di pinggir-pinggir jalan tuh banyak. Mantan ibu yang nggak ada. Nggak ada namanya mantan ibu, Capricorn. Ya. Tendangan niku istrimu saya nggak kena dinasihati. Lanjut Ki. Kita lihat ada berapa inisial nama yang akan menjadi calon orang kaya di bulan April. Karena apa? Karena kebaikannya dan amal perbuatannya yang selalu dia lakukan setiap hari.
Ya, tapi sebelum saya menerawang lebih dalam lagi melalui kartu oracle dan kartu tarot saya, ya, saya selalu mengingatkan para saudara-saudara saya di luar sana untuk selalu menjaga kesehatan. Karena ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Jadi apabila kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, mencari rezeki dan berkumpul dengan keluarga. Ya, jadi jagalah kesehatan kalian sebelum terlambat. Ya. Nah, kalau untuk kesehatan saya selalu menggunakan botol minum infus biokristal spiritual. Ya, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, botol minum kesehatan ini, ya, bahannya ini kaca dan di dalamnya batu kristal. Kok bisa air dicampur dengan batu kristal? Ya, pengobatan dari zaman dahulu sampai sekarang air adalah paling mujarab. Ya, jadi mengapa saya sertakan batu kristal di sini yang berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol ini dan menarik aura positif dan doa-doa terbaik dari kalian. Ya, inilah cara saya untuk saya menjaga kesehatan saya. Ya, cara saya untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh saya dan cara saya untuk menenangkan hati dan pikiran. Ingat, kalau kalian mempunyai permasalahan yang harus lebih utama untuk diperbaiki bukan permasalahannya, tapi adalah hati. Tenangan hati, tenangan pikiran, sehingga kalian mempunyai solusi sendiri. Amin ya Allah. Nah, itulah fungsinya butuh untuk kalian mempunyai botol minum kesehatan ini. Dan untuk awet muda, inilah saya menggunakan, kalau untuk awet muda ini juga botol minum kesehatan. Ya, botol minum kesehatan ini tidak saya perjualbelikan secara bebas. Saya harus pilih siapa-siapa saja yang cocok untuk memiliki botol minum kesehatan ini. Karena saya tidak bisa membantu semua orang di luar sana. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi mohon maaf apabila tidak terjual pada kalian, introspeksi. Karma apa yang telah kau lakukan. Nanti coba lagi 2 minggu atau 1 bulan kepada admin 1 dan admin 2. Ya, botol minum kesehatan dan media-media yang saya buat di sini pasti semuanya ada persyaratan. Untuk apa macam persyaratannya seperti nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir dan golongan darah. Untuk apa? Untuk menselaraskan energi ke pemiliknya nantinya. Itu sehingga sinkron dengan kalian. Itu fungsinya. Ya, semua media-media saya harus disertakan syarat. Untuk saya menerawang, untuk saya doakan yang berbagai macam doa, karena permasalahan orang di luar sana berbeda. Doakan dulu, doakan yang baik-baik ya, karena bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Coba baru kalian akan merasakan manfaatnya. Gitu ya Ki ya. Mahar nipun Rp1.250.000 belum termasuk ongkir ya Dek ya. Doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Botol minum kesehatan ini apabila telah kalian doakan, airnya akan berasa karena sudah terscanning dari batu kristal. Ya, batu kristal ini bisa menarik doa-doa kalian. Rasanya akan berubah. Biasanya seperti air pegunungan dinginnya. Dan yang kedua biasanya seperti air kelapa dan juga air tawar. Tawar itu payau-payau. Ya, itu yang akan kalian rasakan. Ya, selanjutnya saya ingin menggunakan parfum Sanjagat yang warna biru. Biru nonton nggih, langit samudra. Ya, parfum Sanjagat ini selalu saya gunakan pada saat saya bekerja, bertemu dengan orang-orang dan juga untuk menerawang. Berfungsi untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh kita dan membuka aura positif. Ya, jadi aura itu ada 2, ya, di bagian dalam dan bagian keluar. Nah, kalau bagian dalam saya selalu gunakan botol minum kesehatan, tapi bagian luar parfum Sanjagat. Wangi itu bonus, tapi manfaat yang kalian dapatkan. Bismillah. Gitu ya Dek ya. Doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon maaf loh Mas Jawir bilang berceceran ya. Nggak menyinggung yang lain, itu Mas Jawir menyinggung yang situ aja loh ya. Jangan tersinggung yang lain. Karena penonton Pintu Misteri kan banyak juga janda ya. Tapi kan janda penontonnya Pintu Misteri kan yang hebat, yang berjuang, nggak kurang ajar sama itu. Ya, jangan tersinggung ya. Kan Mas Jawir hanya istrinya si Capricorn. Baik, paket lengkap di Mas Jawir kilo ya. Kijis-kijis Mas Jawir, banyu mustika. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini minyak gandala. Jadi minyak penarik rezeki. Ya, jangan gunakan ini kalau kalian tidak mau usahanya rame. Jangan gunakan ini kalau kalian tidak mau
repot untuk menghandle pekerjaan. Nah, oke. Ya, minyak penarik rezeki atau minyak gandala saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari menjangan. Ya, untuk berfungsi untuk menarik rezeki kalian. Karena banyak sekali saudara-saudara saya di luar sana, usahanya biasanya ramai, tiba-tiba sepi. Terus dagangannya biasanya ada laku tapi tidak tiba-tiba sepi. Jangan dibiarkan. Jangan lebih dari 5 hari, cepat bertindak. Ya, karena biasanya seperti itu banyak sekali energi-energi negatif yang menutup usaha kalian. Usaha kalian terlihat sepi, usaha kalian terlihat tutup, usaha kalian berasa baunya amis atau bangke. Nah, itu tadi. Singup Ya, suasana. gunakan minyak gandala. Ya, minyak gandala ini hanya bisa digunakan dengan orang-orang yang pekerja, mempunyai usaha, bekerja di suatu tempat atau sedang mencari pekerjaan atau pekerjaan freelance. Bisa gunakan ini setiap hari ya. Jangan terputus, konsisten setiap hari ya. Karena nanti minyak gandala akan melancarkan rezeki kalian kembali. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan minyak gandala membantu menarik rezekimu yang Tuhan berikan. Amin ya. Dan jangan khawatir kalau misalnya ada orang yang iri, sirik, dengki yang menutup rezeki kalian. Ya, Tuhan akan membuka 1000 pintu rezeki buat kalian. Alhamdulillah. Gunakan setiap hari ini. Ya, ya, minyak gandala penarik rezekimu mahar Rp230.000 belum termasuk ongkir ya, ya. Bisa menghubungi admin 3. Ya, kita akan lihat Untuk inisial nama yang ada akan berapa kaya raya. inisial nama yang akan Kaya raya. saya prediksi mereka akan kaya raya di tahun maaf, Di di bulan bulan April 2024. Oke. Wow, membara. Membara artinya ada 9 inisial nama. Ya. 9 inisial nama yang akan naik ke awan untuk menjadi orang kaya. Wah, alhamdulillah. Ya, tapi ingat kalau kalian menjadi orang kaya jangan lupa diri yang di bawah. Ya, semakin kalian diberikan Tuhan rezeki yang banyak, semakin pertajam namanya ibadah. Jangan malah meningkatkan gaya hidup. Ya, banyak-banyakin ibadah. Karena Tuhan gampang sekali mengangkat derajat seseorang dan Tuhan gampang sekali untuk menjatuhkan derajat seseorang apabila seorang itu sudah lupa diri. 9 inisial nama. 9 inisial nama. Ojo lupa diri ya. 9 inisial nama kita. Ini inisial namanya untuk nama lengkap, nama panggilan atau bagaimana nih Kiki? Ya, bisa nama lengkap, bisa nama panggilan atau biasa nama sehari-hari. Oh, waduh, Ya. Ini inisial namanya kayak misalnya ya, Oke. NK. NK. Oh, disingkat ya. Ya. Ini yang biasa-biasanya loh kalian yang kebiasaannya menyingkat namanya NK. Misalnya Misal. NK Niki, Oh, NK. Oh. Ya, kalau enggak SA. Atau tidak TI. Ya, pokoknya inisial nama dua huruf seperti itu. 2 huruf yang kalian singkat-singkat Ya, oke. ya. Ini yang pertama GA. GA. Oh. Inisial nama GA. Ya, wah, Ayo. mendekati tuh dengan nama saya. Yes. Ya, karena inisial nama yang calon kaya raya di bulan April ini, mereka orangnya pekerja keras Karena pekerja keras dan Oke. sering menanam amal kebaikan. Masya Allah. Inisial nama GA. GA. Nama GA. BH. B. Oh. Inisial nama BH. Ya, seperti itu. BH. Iya. AT. Oh. Iya kan biasanya ayu ting ting ngono diganti AT ngono ya Ki ya. Ini misale biasane AT. D. R. DL.
Misalnya ya, Doni Romeo, Oh iya. Dania Ramadan, Oh, seperti itu. Ya, D-A. DR, DR, mohon maaf, DR. DR. IE, IE. IE. Oh, siapa iki? IE. Wah. RD, RD. Waduh. RD. Siapa iki ya? RD. AS. AS. Ada berapa nih coba? Ini 7 kurang 2. SH, SA. Oh. SH kurang 1. MI, MI terakhir MI gitu ya. Murni Susanti misalnya. Nah, biasanya menyingkatnya pakai MI gitu ya, Ki ya. Jen. Ya, kita lihat bagaimana alam semesta dan Tuhan yang akan membuat mereka jalur menjadi orang kaya. Ya, yang saya lihat di sini adalah relaksasi. Artinya relaksasi untuk 9 ya. Oke, 9 inisial nama. 9 inisial nama akan dipermudah jalan kalian untuk mencari rezeki di sini. Ya, Alhamdulillah. karena itu tadi mereka mempunyai bekal yang namanya bekerja keras dan juga mereka mempunyai bekal menanam amal kebaikan yang selalu ditanam setiap hari. Seperti apa amal kebaikannya seperti itu Kimacan? Ya, bersedekah, memberi makan hewan-hewan yang membutuhkan sekelilingnya, membantu orang-orang di luar sana. Ya, itu menanam kebaikan. Banyak hal menanam kebaikan yang mereka lakukan. Betul. Ya, yang saya lihat di sini mulai muncul sumber-sumber rezeki yang mereka temukan sehingga menjadi bibit baru untuk mereka mencapai yang namanya rezeki besar. Masya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian nih Kiki, makanya sayang sama semua makhluk Tuhan. Kreatif, ya, yang mana mereka mempunyai ide-ide kreatif. Dari ide-ide tersebut mereka bisa menciptakan dan mendapatkan sumber mata air rezeki yang mereka dapatkan di bulan April nanti. Ayo, 9 inisial nama, ide kreatif kalian tunjukkan, ya, ini bisa jadi sumber cuan bagi kalian ini. Ya, pekerjaan yang kalian geluti sekarang, ya, Tuhan akan membuka jalur untuk kalian mencapai, walaupun kalian bekerja di suatu tempat, hasilnya akan menjadi seperti owner. Ya, jadi untuk yang bekerja suatu tempat jangan kecil hati. Betul. Ya, Tuhan bisa memberikan rezeki dengan berbagai macam cara. Buktinya walaupun kalian bekerja tapi kalian mendapatkan penghasilan seperti owner. Ngoten ya Ki ya. Walaupun bekerja mendapatkan penghasilan seperti owner, tapi kok ya ojo nyolong. Iya. Kalau bekerja di suatu tempat itu jujur, ojo sampai kamu mengkhianatin, ojo kok dadi tikus ngerutin duitnya perusahaan, Ya, tidak betul. boleh. Ya, kemudian Ki. Ya. Usaha yang kalian gelutkan saat ini akan mempunyai celah cahaya untuk kalian temui. Nah, pada saat kalian punya usaha, terus ada celah dari usaha kalian, misalnya kalian mempunyai 4 macam item dagangan. Satu yang laris ini itu tonjolin. Itu namanya cahaya dari Tuhan, berarti untuk itu yang kalian akan kembangkan gitu ya Ki ya. Nah, Firnono ya. Kalau banyak pilihan, mana yang menonjol itu dikembangkan. Alhamdulillah. Harmoni artinya banyak sekali kalian mendapatkan pesanan-pesanan dari keterampilan kalian, ya. Dan juga banyak sekali orang-orang membutuhkan jasamu nantinya, yaitu skill, sehingga jasamu itu bisa menjadi cuan. Satu tetes keringatmu akan mendapatkan ratusan juta. Waduh, ratusan juta, Masya Allah. Kira-kira namanya udah waktu dan jalannya. Alhamdulillah. Wow, ini tadi
Ini dikhususkan untuk orang-orang yang jujur. Wih. Ya. Kejujuranmu menjadi modal menjadi orang kepercayaan. Masya Allah. Amin ya Allah. Sehingga kepercayaan itu bisa kalian pegang dan bisa kalian jalani. Dan akhirnya dari modal kepercayaan itu kau bisa menjadi orang kaya. Tapi pada saat jadi orang kaya, kepercayaan itu jangan hilang. Betul. Atau kejujuran itu jangan hilang. Karena itu modal kalian. Betul ya Ki ya. Nah, lek wis sugih aja lali jujurmu. Kemudian Ki. Wow, bersinergi. Banyak sekali berdatangan. Ya. Ki. Banyak sekali berdatangan apa yang kalian lakukan, apa yang kerjakan, apa yang kalian tonjolkan. Pusat perhatian orang ingin mendapatkan produk-produk kalian. Ngoten ya Ki ya. Ya, ingin penasaran dengan produk-produk kalian. Ya. Sinergi itu selalu berdatangan pas tapi pasti yang pertama kalian kurang istirahat, kurang main-mainnya, kurang tidur. Betul. Itu efek yang kalian dapat tapinya. Ya, tapi kalian harus balance. Ya, itu tadi. Walaupun kalian capek tapi kalian punya hasil. Betul. Dari capek itu kalian bisa terapkan kepada karyawan-karyawanmu atau kepada bawah-bawahmu untuk mencapai puncak ke atas. Kamu harus bisa jujur dan menanam kebaikan. Gitu ya Ki ya. Jujur dan menanam kebaikan. Ini rezeki datang aja. Banyak orang yang tertarik dengan produk-produkmu. Apa yang kamu lakukan sudah menarik mata orang. Ingat bisa seperti itu karena apa? Karena Tuhan. Betul. Ya, ojo jadi orang sombong. Ya, apa malih Ki? Wow, celebration seorang wanita yang sedang berbahagia. Ya, maaf, dua orang wanita yang sedang bahagia. Artinya kalian akan dipertemukan orang baru, tapi dengan rasa saudara yang jauh lebih care, yang akan mensupport kalian yang selama ini tidak punya modal. Oh, Masya Allah. Dipertemukan dengan malaikat tak bersayap, berwujud manusia. Amin amin ya robbal alamin. Malaikat tak bersayap berwujud manusia untuk membantumu. Itu cara Tuhan, ini keren. Ini yang terakhir, cahaya Tuhan. Wah, Masya Allah, api. Cahaya Tuhan kalian akan dipertemukan yang single ya. Single. Akan dipertemukan dengan seorang yang akan menuntunmu ke jalan yang baik Amin. dan mengangkat derajatmu dan bisa menjadi orang kaya raya. Ingat, kalian diangkat oleh seseorang untuk menjadi kaya raya, tapi ingat, belajarlah untuk berjualan, mencari rezeki. Jangan pernah mengharapkan dari dia saja. Betul. Ya, tunjukkan kalau kalian berkualitas, kalau kalian mempunyai bakat, skill. Ya, jangan mengharap. Ya, sehingga orang tersebut tidak bosan dengan kalian. Gitu ya Ki ya, pasangan wah dipertemukan orang calon pasangan Ki ya. Tapi ojo minta-minta terus, Rek. Tunjukkan bakatmu, keterampilanmu, skillmu ya Ki ya. Wah, kalau misalnya dikasih modal sama dia, ya kamu kembangkan itu ya Ki ya. Waduh, Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Ini semoga saja untuk 9 inisial nama, waduh banyak yang cocok penontonnya Pintu Misteri, sehingga bisa memanfaatkan sebaik mungkin ya Ki ya. Tapi kan perlu diketahui untuk sifat dan karakternya juga yang positif apa saja nih Ki yang harus ditonjolkan. Kita lihat sifat dan karakter yang mengelilingi 9 inisial nama. Wow. Ada 3 karakter yang mengelilingi. Di sini ada Ibu Pri. Yang pertama penyayang. Penyayang rungokno Ki. Penyayang dengan siapapun, tapi bukan yang gatel ya. Maksudnya gimana ya Mas Cawir ya? Lah gini nanti lek penyayang dengan keluarga, orang tua, adik-beradik, sahabat, rekan kerja, itu penyayang kayak gitu. Bukan penyayang gatal ya. Ini penyayang yang tanpa udang di balik batu, mereka tulus. Penyayang dengan hewan-hewan. Masya Allah. Ya, seperti itu loh maksudnya. Jen. Yang kedua di sini jujur. Jujur itu Saya penting. suka dengan orang-orang jujur. Harus jujur. Ya. Dan yang ketiga bertanggung jawab. 3 karakter itu mengelilingi mereka sehingga 9 inisial nama itu diberkatin atau direstuin oleh Tuhan untuk mereka menjadi orang kaya. Masya Allah. Di bulan April. Di bulan April. Ngoten ya Ki ya. Dengerin ini tadi karakter yang harus ditonjolkan. Penyayang,
jujur dan bertanggung jawab. Kalau kalian 9 inisial nama yang disebutkan ternyata kalian jauh dari nilai-nilai positif yang tadi Ki Macan bilang, ya bukan kamu, ya Ki ya. Tapi kalau kalian menginginkan hal baik, ayo rek dikembangkan, ditunjukkan untuk karakter-karakter positifnya. Semua permasalahan, ingat ya, semua permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya untuk menyelesaikan. Amin, betul. Kecuali permasalahan apa, Mas Jabir? Kebohongan. Ya. Kalau kalian selalu berbohong, itu permasalahan tidak akan pernah selesai. Tuh, karena kamu Setiap hari berbohong, nutupin kebohongan ini, nutupin kebohongan itu, tidak akan pernah selesai. tuh dengerin. Ya, jadi mending jadilah orang jujur. Jujur. Tidak ada menutupin segala macam dan tidak merasa banyak masalah. Orang-orang yang banyak masalah adalah orang-orang yang suka berbohong. Tuh loh, Setiap dengerin. hari dia berbohong. Ya, itulah permasalahan yang tidak pernah selesai. Tuh. Ya. Kalau kalian menginginkan permasalahan kalian selesai, kalian harus jujur. Jangan ada kebohongan. Yang namanya kebohongan itu tidak bakalan selesai. Ya, kalau didiamin, kebohongan itu akan jadi bom waktu untuk kita sendiri. Betul sekali. Hati nggak tenang, was-was, ya, Ki, ya. Merasa kok nggak ketakutan sendiri ya, karena itu tadi, karena adanya banyak kebohongan. Betul. Ya, walaupun itu menyakitkan kebohongan, walaupun jujur pertamanya menyakitkan, tapi kelama-kelamaan tidak akan menyakitkan bagi kalian, Rek. Betul. Jujur saja ya, apapun itu kita hadapi dengan kejujuran. Betul. Ngoten ya, Ki, ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Waduh, ini Rek ya, cerita Rogo Sukmo tadi yang sangat menyentuh hati, kemudian pengangkatan orang kaya di bulan April 2024 pun juga ada. Semoga kakak-kakak penontonipun Pintu Misteri dengan adanya tontonan ini menjadi penyemangat. Ini masih di Makassar ini yang si Capricorn. Si Capricorn wes buka usaha dek Makassar, cari peluang di sana. Masih di rumah orang tua. Di rumah orang tua, terus tega kamu meninggalin. Pilihan lagi, dilema kan? Pilihanmu lagi, kamu mau milih yang mana? Ya Ki, ya. Jangan sampai kamu salah mengambil keputusan. Karena kalau kamu salah mengambil keputusan, ya, itu yang akan menentukan takdirmu di akan datang. Ya, kamu sudah mengambil keputusan 10 tahun yang lalu, mengakibatkan perjalanan hidup kamu seperti apa? Masih bingung. Bingung saya Ki Macan harus mengambil bagaimana? Oh, tampar kok gini, bingung-bingung. Udah di flashback 10 tahun kamu ngambil keputusan seperti apa yang kamu dapatkan sekarang, ya. Makanya jangan sampai salah lagi mengambil keputusan, karena yang akan menentukan takdirmu di masa depan, ya. Mas Jabir emosi jadinya. Waduh, terima kasih banyak nih Kiki. Kalau sudah Mas Jabir mengingatkan kagem sedayanipun kakak-kakak penontonipun Pintu Misteri yang menginginkan media-medianipun Ki Macan, silakan dilihat nanti di akhir video. Itu ada nomor teleponipun admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja, dan juga ada di toko online. Itu carian nama tokone Pintu Misteri di TikTok dan di Shopee. Kalau sudah, wajib dan harus kita warga negara Indonesia menjaga negara kita tercinta kita, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menginginkan pelangi, kamu harus bisa menerima hujan badai. Ngoten ya Ki, ya, hujan badai kita anggap sebuah permasalahan, karena di balik permasalahan pasti akan muncul pelangi. Ngoten ya Ki, ya. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jabir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.